Selamat pagi anak ibu sekalian, ketemu lagi di pembelajaran matematika. Ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perpangkatan dan pengakaran pada bilangan bulat. Ada beberapa hal yang perlu kalian ingat dalam materi perpangkatan. Yang pertama, perpangkatan adalah perkalian bilangan yang berulang. Yang kedua, setiap bilangan positif berpangkat berapapun, hasilnya selalu positif. Contoh, 5 pangkat 3 sama dengan 125. 3. Suatu bilangan negatif berpangkat genap, maka hasilnya selalu positif. Contoh, negatif 3 pangkat 4 sama dengan 81. 4. Suatu bilangan negatif berpangkat ganjil, hasilnya selalu negatif. Contoh, negatif 5 pangkat 3 sama dengan negatif 125. 5. Suatu bilangan yang ditulis tidak berpangkat, artinya berpangkat 1. Contoh, 4 sama dengan 4 pangkat 1. Negatif 4 sama dengan negatif 4 pangkat 1. 6. 1 berpangkat berapapun, hasilnya selalu 1. Contoh, 1 pangkat 25 sama dengan 1. 1 pangkat 1000 sama dengan 1. 7. Pada perpangkatan selalu ada 3 unsur, yaitu yang pertama bilangan pokok, yang kedua pangkat atau eksponen, yang ketiga hasil perpangkatan. Di sini ibu berikan contoh 7 pangkat 4 sama dengan 2041. 7 merupakan bilangan pokok, 4 adalah eksponen atau pangkat, dan 2041 adalah hasilnya. Yang kedelapan, pada setiap perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat berikut ini. 1. Jika dikalikan, maka pangkatnya ditambahkan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Bilangan pokok yang sama yaitu bilangan pokok A. Contoh, 2 pangkat 15 dikali 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 15 ditambah 9 sama dengan 2 pangkat 24. Jika dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. B pangkat M dibagi B pangkat N sama dengan B pangkat M dikurang N. Di sini bilangan pokoknya sama dengan B. Contoh, 2 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 15 dikurang 9 sama dengan 2 pangkat 6. Ingat ya nak, sifat perpangkatan tersebut berlaku hanya jika bilangan pokoknya sama. Contoh soal 1. Tuliskan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian. A 17 pangkat 2, B negatif 8 pangkat 4, C negatif 8 pangkat 4. Jawab, A 17 pangkat 2 sama dengan 17 kali 17. B negatif 8 pangkat 4. Pada soal bagian B ini, negatif 8 berada di dalam tanda kurung. Artinya bilangan negatif 8 dipangkatkan 4. Sama dengan negatif 8 dikali negatif 8 dikali negatif 8 dikali negatif 8. Untuk soal bagian C, negatif 8 pangkat 4. Angka negatif 8 itu tidak berada dalam tanda kurung. Artinya negatif dari 8 pangkat 4. Sama dengan negatif 8 kali 8 kali 8 kali 8. Contoh yang kedua, hitunglah hasil dari A yang pertama, negatif 3 pangkat 2, A yang kedua, negatif 3 pangkat 4,
B yang pertama negatif 10 pangkat 3 dan B yang kedua negatif 10 pangkat 5. Jawab. A yang pertama, negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Yang kedua, negatif 3 pangkat 4 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9 kali 9 sama dengan 81. Untuk jawaban bagian B yang pertama, negatif 10 pangkat 3 sama dengan negatif 10 kali negatif 10 kali negatif 10 sama dengan 100 dikali negatif 10 sama dengan negatif 1000. Bagian B yang kedua, negatif 10 pangkat 5 sama dengan negatif 10 kali negatif 10 kali negatif 10 kali negatif 10 sebanyak 5 kali perkalian, sehingga negatif 10 pangkat 5 sama dengan negatif 1000 dikali 100 sama dengan negatif 100.000. Coba anak-anakku perhatikan perbedaan antara soal bagian A dengan bagian B. Pada soal bagian A, bilangan bulat negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan positif. Sedangkan bagian B, bilangan bulat negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil akan menghasilkan nilai negatif. Kita masuk ke pengakaran. Contoh, suatu persegi luasnya 49 cm². Hitunglah panjang sisi persegi itu. Jawab. Luas sama dengan S kuadrat sama dengan 49. Sama artinya dengan S sama dengan akar 49 sama dengan 7. Jadi panjang sisi persegi itu sama dengan 7 cm. Perhatikan bahwa 7 kuadrat sama dengan 49. Maka akar 49 sama dengan 7. Jadi pengakaran adalah kebalikan dari perpangkatan. Ibu akan mengulangi kembali cara membaca pengakaran yang telah pernah kalian pelajari ketika di bangku SD. A. Akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. B. Akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. C. Akar pangkat 5 dari negatif 32 sama dengan negatif 2. Perhatikan soal berikut beserta jawabannya. A. Akar pangkat 2 dari 64 sama dengan 8 sebab 8 pangkat 2 sama dengan 64. B. Akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 3 sebab 3 pangkat 4 sama dengan 81. C. Akar pangkat 7 dari negatif 2187 sama dengan negatif 3 sebab negatif 3 pangkat 7 sama dengan negatif 2187. Pada setiap pengakaran berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, pada perkalian akar dari A dikali akar dari B sama dengan akar dari A kali B. Contoh, akar 25 dikali akar 4 sama dengan akar 25 kali 4 sama dengan akar 100 sama dengan 10. 2. Pada pembagian akar dari A dibagi akar dari B sama dengan akar dari A dibagi B. Contoh, akar 36 dibagi akar 9 sama dengan akar 36 dibagi 9 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Contoh ketiga, hitunglah A. Akar 169, B. Akar 196, C. Akar 2500. Jawab. A. Akar 169 sama dengan 13. B. Akar 196 sama dengan 14. C. Akar 2500 sama dengan 50. Contoh yang keempat sebagai contoh yang terakhir. Tentukan hasil dari A. Akar 16 ditambah akar 400 sama dengan 4 ditambah 20 sama dengan 24.
B. Akar 16 dikurang akar 400 sama dengan 4 dikurang 20 sama dengan negatif 16. C. Akar 16 dikali akar 400 sama dengan 4 dikali 20 sama dengan 80. D. Akar 400 dibagi akar 16 sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Untuk tugasmu di rumah, kerjakan latihan soal berikut ini. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.